Halo Sobat Kasih Fakta, kamu pasti nggak nyangka kalau di balik tenangnya suasana gencatan senjata antara Israel dan Lebanon, ternyata masih ada bara yang belum benar-benar padam. Menteri Pertahanan Israel menuduh pemerintah Lebanon gagal melucuti senjata Hizbollah seperti yang dijanjikan dalam perjanjian damai, sementara laporan intelijen Barat justru menyebut kelompok itu makin kuat dan cepat bangkit kembali. Bayangin, dua negara yang baru saja sepakat damai, tapi masing-masing diam-diam bersiap menghadapi kemungkinan perang lagi. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Setelah berbulan-bulan ketegangan di perbatasan utara, dunia sempat menarik napas lega ketika Israel dan Lebanon menandatangani kesepakatan gencatan senjata pada akhir tahun 2024. Kesepakatan yang disaksikan oleh sejumlah negara penengah itu dianggap sebagai titik balik, setelah rentetan serangan udara dan tembakan roket membuat ribuan warga sipil harus mengungsi dari rumah mereka. Dalam dokumen perjanjian yang diumumkan kepada publik, terdapat satu klausul penting yang kemudian menjadi pusat perhatian. Hanya pasukan resmi Lebanon yang boleh membawa senjata, sementara kelompok bersenjata Hizbollah harus dilucuti, terutama di wilayah selatan negara itu. Pada saat itu, masyarakat internasional menyambut kabar tersebut dengan optimisme. Media di Beirut memberitakan bahwa pemerintah Lebanon akan segera berkoordinasi dengan pasukan penjaga perdamaian PBB untuk memastikan pelucutan senjata berjalan damai. Banyak yang berharap ini akan menjadi awal baru bagi stabilitas kawasan yang selama bertahun-tahun dilanda kekerasan. Namun, waktu berjalan, dan tanda-tanda keberhasilan pelucutan senjata justru tak kunjung terlihat. Beberapa bulan setelah perjanjian, laporan dari lembaga riset independen menunjukkan bahwa pemerintah Lebanon belum mengambil langkah signifikan untuk membatasi kekuatan Hizbollah. Di beberapa wilayah selatan, terutama di sekitar Sungai Litani, keberadaan kelompok itu justru masih terasa kuat. Pos-pos pengawasan mereka masih berdiri, dan aktivitas latihan militer dilaporkan terus berlangsung, meskipun dalam skala kecil. Dalam konferensi pers di Tel Aviv, Menteri Pertahanan Israel memperingatkan dengan nada tegas bahwa Lebanon harus menepati komitmen yang telah disepakati. Ia menegaskan bahwa pemerintah Beirut memiliki tanggung jawab penuh untuk melucuti senjata Hizbollah dan menegakkan kedaulatan di seluruh wilayahnya. Pernyataan itu kemudian diperkuat oleh pernyataan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang mengatakan bahwa Israel akan melakukan apapun yang diperlukan jika Lebanon gagal menunaikan janji pelucutan senjata. Sementara itu, di pihak Lebanon, tanggapan justru lebih berhati-hati. Beberapa pejabat senior mengatakan bahwa pelucutan total Hizbollah bukan perkara mudah, karena kelompok tersebut sudah lama menjadi bagian dari struktur sosial dan politik negara. Hizbollah memiliki kursi di parlemen dan basis dukungan yang kuat di kalangan masyarakat Syiah, menjadikan mereka kekuatan yang sulit diabaikan. Salah satu sumber keamanan Lebanon bahkan menyebut bahwa pelucutan senjata secara paksa bisa memicu perang saudara baru di dalam negeri. Meski demikian, tekanan internasional terus meningkat. Pihak PBB menilai, jika Lebanon gagal menegakkan klausul perjanjian, maka stabilitas kawasan akan kembali terancam. Di perbatasan selatan, warga sipil mulai merasa was-was. Setiap malam, suara drone dan pesawat patroli didengar lagi di langit. Warga di kota perbatasan seperti Metula dan Bint Jebail melaporkan bahwa suasana kembali tegang seperti masa sebelum gencatan senjata. Para pengamat militer menilai, keadaan ini menggambarkan kerapuhan sebuah perjanjian damai di kawasan yang penuh kepentingan. Lebanon masih berjuang menghadapi tekanan ekonomi dan politik di dalam negeri, sementara Israel menuntut kepastian keamanan bagi wilayah utaranya. Di tengah ketegangan itu, kelompok bersenjata seperti Hizbollah memanfaatkan celah untuk tetap mempertahankan kekuatan dan pengaruhnya. Perjanjian yang awalnya dianggap sebagai jalan keluar, kini berubah menjadi ujian berat bagi dua negara. Janji gencatan senjata yang diharapkan membawa kedamaian, perlahan berubah menjadi sumber kekhawatiran baru. Semua mata kini tertuju pada pemerintah Lebanon di Beirut, apakah mereka mampu menjalankan tanggung jawab yang telah ditandatangani, atau justru membiarkan situasi kembali bergulir menuju ketegangan yang lama. Ketegangan yang sempat mereda kini kembali memanas.
Beberapa minggu setelah peringatan keras dari Menteri Pertahanan Israel, aktivitas militer di perbatasan utara mulai meningkat. Unit mengintai Israel dilaporkan memperkuat pos-pos mereka di Galilea, sementara pesawat tempur terlihat melakukan patroli rutin di langit selatan Lebanon. Di saat bersamaan, laporan dari media lokal Lebanon menyebutkan bahwa beberapa titik di wilayah Bin Jibail dan Nabatiyeh digempur serangan udara terbatas, yang oleh Israel disebut sebagai peringatan keras kepada Hizbollah. Dalam konferensi pers di Yerusalem, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kembali menegaskan sikap tegas negaranya. Ia mengatakan bahwa Israel tidak akan menunggu Lebanon bergerak. Jika pemerintah Beirut gagal menegakkan komitmennya, maka Israel akan mengambil langkah sendiri untuk menjamin keamanan rakyatnya. Kalimat itu disampaikan dengan nada dingin, namun penuh makna politik. Banyak pengamat menilai pernyataan itu sebagai sinyal bahwa Israel siap melakukan operasi militer terbatas jika dianggap perlu. Dari sisi Lebanon, situasi menjadi semakin rumit. Pemerintah di Beirut tengah berada dalam tekanan besar, baik dari dalam negeri maupun dari dunia internasional. Melucuti Hizbollah berarti menantang salah satu kelompok paling berpengaruh di negara itu. Selain memiliki kekuatan militer yang besar, Hizbollah juga memiliki jaringan sosial dan ekonomi yang luas, terutama di wilayah selatan. Banyak warga yang menggantungkan hidup pada bantuan kelompok tersebut, mulai dari layanan kesehatan, pendidikan, hingga keamanan lokal. Namun, tekanan eksternal terus meningkat. Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa dikabarkan memberikan isyarat bahwa mereka akan meninjau ulang bantuan ekonomi untuk Lebanon jika pelucutan senjata Hizbollah tidak menunjukkan kemajuan. Pihak PBB pun mengingatkan bahwa jika situasi terus memburuk, potensi pelanggaran gencatan senjata akan meningkat dan korban sipil bisa kembali berjatuhan. Sementara itu, laporan intelijen Barat menunjukkan bahwa Hizbollah justru memperkuat posisi di wilayah perbukitan selatan. Mereka disebut sedang memindahkan sebagian besar persenjataan ke lokasi-lokasi bawah tanah untuk menghindari pengawasan udara Israel. Bahkan, beberapa sumber di lapangan menyebut bahwa konvoi truk yang membawa peralatan komunikasi militer terlihat bergerak ke arah Lembah Beka, wilayah yang selama ini dikenal sebagai basis strategis kelompok tersebut. Di dalam negeri Israel sendiri, opini publik mulai terbelah. Sebagian mendukung tindakan tegas pemerintah karena merasa ancaman Hizbollah masih nyata. Namun sebagian lain mengkhawatirkan bahwa serangan baru justru akan memicu perang lintas perbatasan yang berlarut-larut. Laporan dari surat kabar Haaretz menunjukkan bahwa banyak warga di kota utara seperti Kiryat Shmona mulai menyiapkan tempat perlindungan darurat, khawatir akan terulangnya rentetan serangan roket seperti yang terjadi 1 dekade lalu. Bagi pemerintah Lebanon, posisi mereka semakin sulit. Di satu sisi, mereka dihadapkan pada desakan Israel dan masyarakat internasional. Di sisi lain, langkah apapun terhadap Hizbollah bisa memicu kerusuhan di dalam negeri. Kondisi politik yang rapuh membuat setiap keputusan harus diperhitungkan dengan hati-hati. Beberapa menteri bahkan dikabarkan mengusulkan negosiasi ulang terkait mekanisme pelucutan senjata, agar tidak memicu kekacauan domestik. Meski belum ada tanda-tanda serangan besar-besaran, suasana di lapangan menunjukkan arah yang mengkhawatirkan. Barikade mulai kembali dibangun di beberapa desa perbatasan, pasukan penjaga perdamaian PBB memperketat patroli, sementara warga sipil hidup dalam ketakutan akan pecahnya perang baru. Israel menyebut semua langkah ini sebagai upaya pencegahan. Namun bagi banyak pihak, ini adalah isyarat bahwa bayangan konflik belum benar-benar hilang. Di balik diplomasi dan ancaman terbuka, fakta di lapangan menunjukkan kenyataan yang jauh lebih kompleks. Laporan intelijen Barat yang dirilis awal bulan ini menggambarkan kondisi yang mengkhawatirkan. Meski secara resmi gencatan senjata masih berlaku, Hizbollah ternyata terus memperkuat diri dengan kecepatan yang mengejutkan. Beberapa sumber intelijen menyebut bahwa kelompok tersebut kini telah memulihkan sebagian besar kemampuan militernya yang sempat lumpuh selama konflik terakhir. Informasi yang diperoleh dari citra satelit memperlihatkan adanya aktivitas konstruksi di beberapa lokasi yang sebelumnya menjadi markas Hizbollah di selatan Lebanon. Bunker bawah tanah yang sempat hancur kini tampak dibangun kembali. Truk logistik dengan muatan besar terlihat bergerak pada malam hari, melewati jalur pegunungan yang sulit dijangkau pasukan Lebanon maupun pengawasan udara Israel. Seorang pejabat keamanan Barat yang dikutip oleh media internasional, pelaksanaan pelucutan senjata terhadap kelompok sekuat Hizbollah hampir mustahil dilakukan tanpa dukungan internasional yang signifikan. Laporan dari The Southern Center menyebut bahwa sebagian bantuan luar negeri yang dijanjikan kepada Lebanon untuk mendukung program pelucutan senjata belum sepenuhnya cair. Hal ini menyebabkan rencana implementasi keamanan di perbatasan selatan terhambat. Sementara itu, Hizbollah memanfaatkan situasi tersebut untuk memperkuat pengaruhnya di lapangan. Mereka mengadakan kegiatan sosial, membagikan bantuan logistik kepada warga, dan memposisikan diri sebagai pelindung komunitas di tengah lemahnya negara. Dari sudut pandang Israel, semua ini menjadi ancaman serius. Pemerintah di Tel Aviv melihat tanda-tanda bahwa Hizbollah bukan hanya bertahan, tetapi juga berekspansi, dengan dukungan logistik yang terus mengalir dari Suriah dan Iran.
Beberapa analis keamanan bahkan menduga bahwa jalur penyelundupan senjata melalui perbatasan Suriah-Lebanon kini kembali aktif setelah sempat tertutup selama masa perang. Israel pun meningkatkan kesiapan militernya. Unit artileri dan pertahanan udara diperkuat di sepanjang garis biru, yaitu perbatasan yang memisahkan wilayah Israel dan Lebanon. Media lokal melaporkan bahwa sistem pertahanan Iron Dome kembali diaktifkan secara penuh di kawasan utara. Para pejabat militer Israel menilai, jika tren ini terus berlanjut, hanya tinggal menunggu waktu sampai gencatan senjata berubah menjadi operasi militer terbuka, dan Israel kembali berdiri di tepi jurang ketidakpastian. Situasi di perbatasan Israel dan Lebanon menunjukkan bahwa perdamaian di kawasan itu bukan hanya soal perjanjian di atas kertas, tetapi juga tentang kepercayaan, kendali, dan kekuatan di lapangan. Gencatan senjata yang diharapkan menjadi awal kedamaian, kini justru menjadi ujian bagi dua negara yang masih dibayangi sejarah panjang konflik. Di tengah kabar politik, tekanan internasional, dan bayang-bayang militer, satu hal tetap jelas, kawasan itu masih jauh dari kata tenang. Demikian rangkaian fakta yang berhasil kami ungkap hari ini. Jangan lupa untuk subscribe ke channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan fakta menarik lainnya yang akan kami bahas di episode berikutnya.